Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Setelah kita mempelajari puisi lama, saat ini kita lanjutkan untuk membahas prosa lama. Prosa lama adalah karya sastra daerah yang belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Prosa lama mula-mula timbul disampaikan secara lisan. Hal itu disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Bentuk tulisan dikenal setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia. Sejak itulah sastra tulisan mulai dikenal dan sejak itu pula lah babak-babak sastra pertama dalam rentetan sejarah sastra Indonesia mulai ada. Bentuk-bentuk prosa lama diantaranya ada mite. Mite adalah dongeng yang banyak mengandung unsur-unsur ajaib dan ditokohi oleh dewa, roh halus atau peri. Pasti teman-teman tahu cerita Nyi Roro Kidul. Ya, itu adalah contoh dari mite. Berikutnya ada legenda. Legenda adalah dongeng yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat, seperti Sang Kuryang dan Si Malin Kundang. 3. Fabel. Fabel adalah dongeng yang pelaku utamanya adalah binatang. Contoh, si kancil. Ya. Berikutnya ada hikayat. Hikayat adalah suatu bentuk prosa lama yang ceritanya berisi kehidupan raja-raja dan sekitarnya, serta kehidupan para dewa. Contoh hikayat yang terkenal yaitu hikayat Hang Tuah. Berikutnya ada dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang bersifat hayal, seperti cerita Pak Belalang. Kemudian cerita berbingkai, yaitu cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi yang dituturkan oleh pelaku-pelakunya. Contoh cerita 1001 Malam. Adapun ciri-ciri dari prosa lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, cenderung bersifat statis sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan secara lambat. Yang kedua, istana sentris. Biasanya ceritanya sekitar kerajaan, istana, keluarga raja, dan bersifat feodal. Yang ketiga, hampir seluruh ceritanya berbentuk hikayat, tambo atau dongeng. Pembaca dibawa ke dalam hayal dan fantasi. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Kelima, ceritanya sering bersifat anonim atau tanpa nama. Dan yang keenam, milik bersama. Itu tadi pembahasan mengenai puisi lama dan prosa lama. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjut pada pembahasan karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama karena tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Karya sastra baru cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Dalam karya sastra baru memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh karya sastra baru adalah novel, komik, cerpen, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sastra baru di Indonesia adalah yang pertama, ceritanya berkisar tentang kehidupan masyarakat. 2. Bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. 3. Mencerminkan kepribadian pengarangnya. 4. Selalu diberi nama sang pembuat karya sastra. Suatu hasil karya baru dapat dikatakan memiliki nilai sastra bila di dalamnya terdapat kesepadanan antara bentuk dan isinya.
Bentuk bahasanya baik dan indah, dan susunannya beserta isinya dapat menimbulkan perasaan haru dan kagum di hati pembaca. Bentuk dan isi sastra harus saling mengisi, yaitu dapat menimbulkan kesan yang mendalam di hati para pembacanya sebagai perwujudan nilai-nilai karya seni. Apabila isi tulisan cukup baik, tetapi cara pengungkapan bahasanya buruk, karya tersebut tidak dapat disebut sebagai cipta sastra. Begitu juga sebaliknya. Sastra baru terbagi menjadi dua jenis, diantaranya puisi dan prosa. Secara konsep, apa yang dimiliki puisi lama berbeda dengan puisi baru. Mulai dari tidak terikat aturan yang baku, sajak yang bebas, hingga mencantumkan nama dari penulis. Hal ini tentu mengingatkan kita tentang puisi kontemporer. Namun, apa sebenarnya ciri khas dari puisi inkonvensional ini? Secara garis besar, puisi baru dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu puisi baru berdasarkan isinya dan puisi baru berdasarkan bentuknya. Baik, sahabat ujar, selanjutnya kita akan bahas mengenai puisi baru berdasarkan isinya. Yang pertama, balada. Jenis puisi baru berdasarkan isinya yang pertama adalah balada. Balada sendiri dapat dipahami sebagai salah satu jenis puisi inkonvensional yang memuat tentang suatu cerita atau kisah tertentu. Bentuk balada biasanya terdiri dari 3 bait, yang mana setiap bait diisi dengan 8 larik. Skema rima pada balada memiliki sajak ABAB, BCD, BCD. Kemudian, skema itu bisa berubah menjadi ABAB, BC, BC. Sementara itu, larik terakhir yang terletak di bait pertama dipakai memiliki peran sebagai referen dalam bait-bait selanjutnya. Yang kedua, elegi. Jenis puisi baru kedua yang perlu kamu ketahui adalah elegi. Elegi sendiri memiliki definisi sebagai salah satu jenis puisi inkonvensional yang mengandung mengenai kesedihan atau tangisan. Elegi biasanya terdiri dari lagu atau sajak yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi duka hingga keluh kesah, baik itu rasa rindu maupun rasa sedih. Perasaan yang tepat untuk dibuat menjadi elegi merupakan kesedihan akibat kematian atau kepergian orang yang amat dicintai atau disayangi. Yang ketiga, epigram. Jenis puisi baru berikutnya adalah epigram. Epigram adalah salah satu jenis puisi inkonvensional yang memuat tentang berbagai ajaran atau tuntunan terkait hidup. Epigram sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epigrama, yang mana memiliki arti sebagai unsur pengajaran. Secara etimologi, epigram juga dapat diartikan sebagai teladan atau nasihat yang membawa ke arah jalan kebenaran untuk dijadikan pedoman. Contoh epigram yang dapat teman-teman baca yaitu puisi Hak Oposisi karya W.S. Rendra. Yang keempat, himne. Puisi baru yang perlu diketahui adalah himne. Himne menjadi salah satu jenis puisi inkonvensional yang berisi pujaan atau pujian. Pujaan atau pujian pada himne biasanya berbentuk sebuah lagu yang dilantunkan sebagai rasa hormat kepada Tuhan, seorang dewa, pahlawan, tanah air hingga alma mater ataupun pahlawan. Berbeda dengan puisi yang lain, hingga sekarang definisi dari himne menjadi semakin berkembang. Himne bisa diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan
untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk pujian terhadap sesuatu yang dihormati, seperti sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Puisi baru yang kelima yaitu ode. Ode sendiri merupakan salah satu jenis puisi inkonvensional yang memiliki isi berupa sanjungan kepada orang yang dianggap memiliki jasa besar. Ode biasanya memiliki ciri. Yang pertama, nada yang anggun, gaya dan nadanya resmi, makna tentang sesuatu yang mulai dan mengandung sifat untuk memberikan sanjungan. Yang keenam, romansa. Pernahkah mendengar kata ini? Ya, kata romansa sendiri awalnya merupakan bahasa Prancis, yaitu romantique, yang mana dapat diartikan sebagai perasaan yang indah, memuat tentang kasih sayang dan kasih yang mesra. Jadi, romansa dapat diartikan sebagai salah satu jenis puisi inkonvensional yang berisi ekspresi seseorang tentang cinta dan kasih sayang. Yang ketujuh yaitu satir. Pasti teman-teman di era digital sering mendengar istilah satir. Ya, satir mirip seperti romansa. Istilah satir awalnya digunakan dari bahasa Latin, yaitu satura, yang mana memiliki arti sindiran, kecaman yang tajam terhadap fenomena dan ketidakpuasan yang dialami oleh suatu golongan. Oleh karena itu, satir bisa didefinisikan sebagai salah satu jenis puisi inkonvensional yang memuat tentang sindiran atau kritikan. Oke guys, lanjut lagi. Materi terakhir adalah puisi baru berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada distikon. Pernah mendengar istilah distikon? Ya, distikon adalah puisi yang tiap bait terdiri dari 2 baris atau biasa disebut sebagai puisi 2 seuntai. Yang kedua, terzina. Terzina memiliki ciri tiap baitnya terdiri dari 3 baris atau bisa disebut juga puisi 3 seuntai. Yang ketiga ada kuatrain. Puisi ini memiliki tiap bait yang memuat 4 baris sehingga biasa disebut sebagai puisi 4 seuntai. Yang keempat, queen. Queen dapat diartikan sebagai puisi yang tiap baitnya memiliki 5 baris. Puisi ini disebut puisi 5 seuntai. Yang kelima, oktav atau stanza. Puisi ini memiliki ciri pada tiap baitnya memiliki 8 baris. Puisi oktav atau stanza biasa disebut juga dengan double quatrain atau puisi 8 seuntai. Yang keenam ada sektet. Sektet ditandai dengan ciri pada tiap baitnya berisi 6 baris. Nama lain dari puisi sektet ini adalah puisi 6 seuntai. 7. Septim. Puisi yang perlu kamu perhatikan selanjutnya adalah septim. Septim atau puisi 7 seuntai ini adalah puisi yang pada tiap baitnya memiliki 7 baris. Dan yang terakhir adalah soneta, bukan Roma Irama. Soneta terdiri dari 4 baris yang terbagi menjadi 2. Bait yang pertama masing-masing berjumlah 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing berjumlah 3 baris. Contoh soneta seperti puisi Gembala karya Muhammad Yamin. Baik teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatkah kita simpulkan
ada dua jenis sastra, yaitu puisi lama dan puisi baru, prosa lama dan prosa baru. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman modern, apakah kita masih perlu melestarikan sastra lama? Nah, itulah pengertian, jenis, ciri, contoh, dan kaidah kebahasaan dari puisi lama dan prosa lama, dan puisi baru dan prosa baru. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital seperti saat ini, tidak lantas membuat kita melupakan keberadaan puisi dan prosa lama. Justru, kita harus melestarikan keberadaan sastra lama sebagai karya sastra peninggalan nenek moyang karena mengandung banyak makna serta nasihat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman semuanya, demikianlah tadi pemaparan mengenai pengertian dan jenis sastra. Tetap semangat belajar, semoga semuanya selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, saya Ulfa Julianti undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.